Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-6 dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran di tema 6 ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil dan benar. Silahkan kalian lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dan Pak Guru akan membacakannya. Kalian mengikuti perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sekarang mari kita simak surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, sekarang marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah menerangkan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita
jangan berprasangka buruk kepada orang lain, karena berprasangka buruk itu merupakan dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau menggunjing orang lain, karena orang yang menggunjing itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Nah, pada ayat ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain, karena semua itu merupakan perbuatan dosa. Allah menyamakan orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Apakah kamu tidak merasa jijik? Tentu kita semuanya merasa jijik memakan bangkai. Oleh sebab itulah, taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah atau dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertaubat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itu tadi ayat 12. Selanjutnya kita simak penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang memiliki banyak harta, rumah bagus dan sebagainya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga membentuk bermacam-macam suku dan bangsa. Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan jika kita belum mengenal, maka kita berkenalan. Kita harus saling kenal mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal, kita akan terhindar dari salah paham dan prasangka negatif, saling bergunjing dan saling mencari-cari kesalahan yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri kita paling benar atau paling baik di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang telah kita baca tadi dibaca berulang-ulang sampai kalian paham artinya dan apa maksudnya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa akhir pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.